Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi fi kitabihi Riyadhis Salihin min kalami Sayyidil Mursalin nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain. Imam Nawawi berkata dalam kitab Riyadhus Salihin, semoga ilmunya bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bab Fadli artinya kelebihan. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, kelebihan Tuhanmu terhadap dirimu besar. Bab fadli, kelebihan atau keutamaan. Birri artinya perbuatan baik. Hasanun, thayyibun, jayyidun, khairun, baik. Tapi biasanya untuk orang tua digunakan kata birrul walidain. Birru yang paling sempurna di antara semua kebaikan. Bab fadli, keutamaan. Birri, berbuat baik. Asdiqa jamak dari sadiq, teman, kawan, sahabat. Diambil dari 3 huruf. Sadaqa, sadaqa benar. Sadaqa benar. Sadaqallahul azim. Sadiq artinya orang yang membenarkan, meluruskan kalau kita salah. Itulah dia sadiq. Jadi kalau ada kawan kita, kalau kita salah, diluruskannya kita, itu sadiq. Bab fadli, keutamaan. Birri, berbuat baik. Asdiqa, kepada kawan, sahabat. Al-abi, ayah. Bab keutamaan berbuat baik kepada kawan-kawan ayah kita. Wal ummi, kawan-kawan emak kita. Ayah kita punya kawan, emak kita punya kawan, kita berbuat baik sama dia. Itulah pentingnya kita mengenal kawan-kawan ayah kita. Kau kok baik kali sama dia? Itu kawan ayah saya. Orang tuh sama-sama mabuk dulu. Jadi makanya aku kirim kemarin satu lusin kamput. Sadiqail ab. Itulah pentingnya kita mengenalkan kawan-kawan kita ke anak-anak kita. Insya Allah anak saya tahu kawan-kawan saya. Oh itu Ustaz Fulan, oh itu Ustaz Fulan, kawan-kawan. Begitu juga kawan emak kita. Wal aqaribi, aqarib, kerabat. Aqarib diambil dari kata qarib. Qarib artinya dekat, kerabat. Aqarib itu, ini kawan saya Pak Ustadz. Kalau itu kerabat saya. Maksud kerabat itu ada hubungan darah, ada hubungan nasab. Banyak kawan kau ini, banyak Pak Ustadz. Ini hubungan nasab, ini hubungan nasib. Hubungan nasab ini ada hubungan darah, sepupu, 2 pupu, sewali, 2 wali. Kalau itu sama-sama susah, senasib. Wazaujah, zaujah istri. Kawan ayah, kawan emak, kawan kerabat. Ini kawan adikku, ini kawan abangku, ini kawan kakakku. Kawan ayah, kawan emak, kawan kerabat, kawan istri. Saya Pak Ustadz, kawan istri saya inilah yang paling suka saya. Wahai wazaujah, kawan istri. Wasairi, dan semua man yundabu, orang-orang yang dianjurkan. Mandub, dianjurkan. Ikramuhu, orang-orang yang dianjurkan untuk ikram. Dalam bulan Ramadan ada doa riwayat Sayyidatuna Aisyah. Ya Rasulullah, kalau aku jumpa bulan
Ramadan jumpa Lailatul Qadar, apa doaku? Allahumma innaka afuun karim. Karim itu ikram. Selalu diterjemahkan orang karim mulia. Tak tepat. Terjemah yang paling tepat adalah dermawan. Karim itu dermawan. Jadi ikram berbuat kedermawanan. Mengasih teh, kasih makan, itu namanya karim. Masya Allah, Bapak Bulan itu ikramnya. Ikram artinya kedermawanan, pelayanan. Saya kebetulan diundang mahasiswa Indonesia yang ada di Turki waktu kami umroh, singgah ke masjid di airport Dermawan. Itu yang dilakukannya itu bagi orang yang tak paham, alah lebay katanya kalau orang kita. Padahal talqim itu hadis tentang talqim. Talqim itu artinya menyuapkan kurma ke mulut. Hadis talqim itu musalsal. Musalsal itu maksudnya guru saya mentalqim ke saya mentalqim ke murid saya. Gurunya guru saya ditalqim oleh gurunya ditalqim oleh gurunya, sampai ke sahabat ditalqim oleh Nabi. Nabi menyuapkan kurma ke mulut. Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani mentalqim Syekh Kiai Haji Ahmad Marwazi Al-Batawi. Syekh Ahmad Marwazi Al-Batawi mentalqim Ustadz Zul Ikrami. Di samping Ustadz Zul Ikrami itu ada saya, ditalqimnya juga saya. Talqim menyuapkan makanan. Jadi kalau begitu perbuatan ikram ini adalah sunnah Nabi. Tapi yang ada dalam talqim itu kurma. Tak ada dalam talqim itu kurma. Tak ada kelepon. Kelepon bahasa Jawa, bahasa kita buah melako. Oke, itu judulnya. Sekarang hadisnya. Bihi maksudnya dengan sanadnya. Wa ilaihi, dengan sanadnya ini Imam Nawawi dengan sanad dia dari gurunya sampai kepada Ani Ibni Umar, dari Ibni Umar. Kalau disebut Ibni Umar itu bukan nama. Ibnu Umar anak Umar. Nama kau siapa? Ibnu Umar. Itu bukan nama. Namanya Abdullah bin Umar. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jangan radhiyallahu anhu. Kalau hu satu orang. Karena ini dua orang, dua-dua ini sahabat Nabi. Ayahnya sahabat Nabi Umar, anaknya sahabat Nabi Abdullah bin Umar, kakaknya istri Nabi Hafsah. Umar, Abdullah bin Umar, Hafsah binti Umar radhiyallahu anhum. Allah meridhai mereka semua. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, Nabi berkata, apa kata Nabi? Inna, sesungguhnya, abarra, orang yang paling pakai isim tabdil, yang paling berbakti, paling layak kau berbuat bakti. Abarral birri, kemana tempat kita yang paling berbakti? Ayyasilar rajulu, menyambung silaturahim. Wudda abi, wudda kasih sayang, abi ayahnya, kasih sayang kepada, menyambung silaturahim, berbuat baik, berbakti, ikram kepada wudda abi, kepada orang yang disayang ayahnya, maksudnya kawan akrab ayah. Kau baik kali sama bapak itu. Kawan ayah saya itu Pak Ustadz, kawan ayah saya mancing tuh Pak Ustadz. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Ada dalam Sahih Bukhari? Tak ada. Ini hanya ada dalam Sahih Muslim. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, paling tinggi. Ada dalam Sahih Bukhari, tak ada dalam Sahih Muslim, nomor 2.
Ada dalam Sahih Muslim, tak ada dalam Sahih Bukhari. Nomor 3, tak ada dalam Sahih Bukhari, tak ada dalam Sahih Muslim, tapi cukup menurut syarat Bukhari Muslim, yang memuatnya Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, level 4. Itu level hadis sahih dalam ahli sunnah wal jamaah. Jadi pulang dari pengajian ini, tolong didata kawan-kawan ayah kita. Ngaji ini tidak boleh hanya sekedar ngaji, tinggal di ilmu. Ayah saya tak berkawan Pak Ustadz, ayah saya introvert, berkurung aja di rumah. Siapa yang sering datang ke rumah, nampak ngobrol sama dia, pastilah kenal kita, kawan ayah kita. Maka kata Nabi, abarral bir, sesungguhnya yang paling layak kau bakti kepada dia, ayyasilar rajulu wudda abih, menyambung silaturahim kepada wudda. Dari kata wudda inilah mawaddah. Wa ja'ala bainakum mawaddah, kasih sayang. Sayang kali ayah kita sama dia, kawan akrabnya, konconya sejak kecil. Banyak anak sekarang tak kenal sama ayahnya, tak kenal sama kawan ayahnya. Orang dulu kalau udah berkawan-kawan, bukan cuman dia aja berkawan, dijodohkannya anak. Itu istri dia itu, ayahnya itu kawan ayah saya Pak Ustadz. Karena sering kami berkunjungan, datang-datang, akhirnya menikah. Puncak dari persahabatan adalah pernikahan. Macam mana akrabnya Nabi dengan Abu Bakar, menikah Nabi dengan Aisyah. Macam mana dekatnya Nabi dengan Umar, menikah Nabi dengan Hafsah. Macam mana dekatnya Nabi dengan Utsman, Sayyidina Utsman, menikah Utsman Dzunnurain, milik dua cahaya, dua anak Nabi. Macam mana dekatnya Nabi dengan Sayyidina Ali, menikah Ali dengan Sayyidatuna Fatimah. Jadi antum cari kawan-kawan ayah antum yang ada anak gadisnya. Itu dulu skala prioritas di atas. Puncak dari pertemanan, puncak dari persahabatan adalah persaudaraan. Banyak orang tak mau. Karena kalau saya nikah dengan anak kawan ayah saya Pak Ustadz, nanti kalau berkelahi gimana? Jadi saya mau hanya tetap sampai pada level bersaudara, berkawan aja. Jangan sampai bersaudara. Ada orang model prinsip gitu. Aku sama kau, kita berkawan aja ya, jangan sampai bersaudara. Itu namanya bisikan setan. Kenapa prediksi jelek dulu? Kalau antum menikah dengan kawan anak kawan ayah antum, berarti antum sudah maju satu step dibandingkan kawan antum yang nikah dengan orang yang gharib, orang yang nggak kenal sama sekali. Karena berarti kita udah kenal dengan ayahnya, kenal dengan maknya, kenal dengan keluarganya, dan ada hubungan emosional. Tapi kalau dengan orang yang baru sama sekali, beda suku, beda pulau, itu ibarat naik mobil, mesinnya lama panas. Nah, kalau kalian udah start, mesin itu udah hidup, mudah komunikasi. Hidup ini kan komunikasi sebetulnya. Hidup ini komunikasi. Guru dengan murid komunikasi, istri dengan suami komunikasi, dengan mertua komunikasi. Kalau udah kenal dengan baik, mudah komunikasi. Salah-salah sedikit kita maklum dia. Alah, ayah kau lebih parah lagi katanya. Dari mana lagi sifat itu tidak turun ke kau katanya. Tapi kujadikan juga kau menantu, karena aku akrab dengan ayah. Wa an Abdillah bin Dinar, dari Abdullah bin Dinar. Dinar artinya duit logam emas beratnya 4,25 gram, namanya dinar. Kalau antum mau ngasih nama anak dinar, antum paling kaya karena punya logam emas. Kalau perak dirham. Anak pertama dinar, anak kedua dirham, nomor 3 rupiah.
Wa an Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Dinar. Dari mana dia meriwayatkan? An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas. Yang sebaya ini 4. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Zubair, sebaya. Yang satu Abdullah, tapi di atas sebaya ayah mereka, Abdullah bin Mas'ud. Makanya Abdullah bin Mas'ud tak masuk dalam 4 Abdullah. 4 Abdul. Kalau 3 Abdul Peramli. Orang dulu suka nama anak dia sama macam nama anak orang. Orang dulu begitu. Orang sekarang sengaja mencari nama yang aneh-aneh biar tak sama macam nama anak kawan. Cuman kalau kita kasih nama anak kita ini Mizian, jangan, itu dari pakai Ustaz Somad. Gimana kalau kita kasih nama anak ini Sami, jangan dipakainya, cari nama yang lain. Orang dulu tak begitu, berlomba-lomba supaya anak itu namanya sama, supaya anak ini nanti punya hubungan kekerabatan. Begitu orang dulu. Makanya nama anak sama. Lalu macam mana membedakan anak dia sama anak kita? Pada binnya. Di bin itulah membedakannya. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas. Yang membedakan binnya. Bahkan ada nama orang itu Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Siapa itu? Imam Al-Ghazali. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Saya punya anak, saya kasih nama anak Sami. Datang kawan saya, sama-sama lulus ke Mesir, sama-sama satu pesawat, duduk di samping waktu 1998. Tapi bukan orang dekat di sini, orang Makassar sana, Ustaz Yusuf, Abdullah Yusuf. Dikasih nama anaknya Sami juga. Ku kasih nama anakku ini Sami, biar bersaudara mereka nanti. Meninggal mak saya jauh di dekat Tanjung Balai Asahan, datang dia dari Makassar. Akikah Sami datang. Ada orang model begitu, saking sayang kasih nama anak saya. Anna rajulan, ada seorang minal Arab, Arab Badui. Ada seorang Arab Badui. Laqiyahu bi tariqi Makkah, berjumpa di jalan menuju Makkah. Ini jalan menuju Makkah, ketemu sama orang Arab Badui. Kenapa perlu disebutkan Arab Badui? Karena Arab Badui ini, kalau tempat kita Arab Badui ini orang pedalaman, artinya yang tidak perlu kalilah dilayak. Biasanya kalau ada orang pedalaman, kita ini termasuk pedalaman lah, rimbu panjang. Kalau dibandingkan orang Goba, orang itu kan dekat dengan kantor gubernur kan. Nah, kita ini Ustaz Somad itu mana? Badui gitu. Ya, artinya tak peduli kali orang. Rajulan minal Arabi, ada orang Arab Badui, laqiyahu, menjumpai dia, menjumpai Abdullah bin Umar bi tariqi Makkah, di jalan menuju kota Makkah. Fa sallama alaihi Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar pertama kali mengucapkan salam ke dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah diucapkannya salam, wa hamalahu ala himarin. Kebetulan Abdullah bin Umar waktu itu naik himar. Himar itu keledai. Dia naik himar. Kana yarkabahu. Dia sedang naik himar. Dinaikkannya bapak tu di keledai dia. Antum naik motor. Naik motor. Nampak antum ada orang. Pak sini pak, naik. Antum naik kap 70. Bapak tu beratnya 80. Aku tak menjerit dia. Wa a'tahu imamatan, dikasihnya imamah, kain yang dililitkan ke kepala, itu namanya
imamah. Kain panjang dililitkan ke kepala, namanya imamah. Kain yang ditutupkan di atas kepala, kain ini kalau dililitkan ke kepala namanya imamah. Kain juga, tapi hanya sekedar ditutupkan saja, ditutupkan ke kepala, namanya utrah. Utrah. Lalu macam mana? A'tahu imamatan kanat ala ra'sihi. Sorban yang ada di atas kepalanya dikasihkannya juga ke bapak itu. Diucapkannya salam duluan, dinaikkannya ke keledainya, dikasihnya sorban yang ada di kepalanya. Qala Ibnu Dinar. Ibnu Dinar heran. Faqulna lahu, kalau kami katakan kepada dia, aslahakallah, semoga Allah memberikan kebaikan-kebaikan untukmu wahai Abdullah bin Umar. Innahumul A'rab, itu kan orang Arab Badui itu tadi. Kata Abdullah bin Dinar tadi, Arab. Wa hum yardawna bil yasir. Mereka itu orang Arab Badui, yardawna bil yasir. Mereka ridho dengan yang yasir. Yasir maksudnya yang sederhana. Ini kau tadi melakukan sesuatu yang berlebihan. Mengucapkan salam, dinaikkan ke atas keledai, dipasangkan pula sorban. Kok hebat kali dia. Apa kata Abdullah bin Umar? Inna Aba Hadza kana wuddan li Umar ibn al-Khattab. Inna Aba Hadza, sesungguhnya bapak si tadi itu adalah wuddan, orang yang disayangi oleh Umar bin Khattab. Bukan pula dia, ayahnya. Kalau dia, okelah berhubungan langsung. Ayah dia. Inna Aba Hadza, bapak bulan tadi. Kana wuddan li Umar ibn al-Khattab. Wa inni sami'tu Rasulullah, baru keluar hadis. Perbuatan dulu baru keluar hadis. Orang sekarang hadisnya keluar bertahun-tahun, perbuatannya tak pernah. Apakah sama hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Umar dengan hadis yang kita riwayatkan? Sama. Apa bedanya? Kita asik meriwayatkan hadis, amalnya nanti. Mereka enggak, amal dulu baru keluar hadis. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Inna abarral birri, inna abarral birri, sesungguhnya perbuatan yang paling baik, silatur rajuli ahla wuddi abih, seseorang menyambung hubungan dengan orang yang disayangi bapaknya, kawan bapaknya, sahabat bapaknya, teman bapaknya, disambungnya balik hubungan. Bapak bulan itu kawan ayah saya itu. Kalau jumpa ucapkan salam, kalau naik kendaraan ajak dia, kalau punya pakaian yang bagus, sorban, penghormatan. Sorban itu bukan biasa. Ada juga orang ngasih sorban ke kita. Kenapa? Karena dia tak suka pakai sorban. Kasihnya kita sorban, rupanya pakaian yang paling tak dia suka. Orang Arab kalau tidak menutup kepala pantang. Riwayat hadis tak boleh diterima hadisnya kalau tak menutup kepala. Dan penutup kepala yang paling afdal adalah imamah, sunnah. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum yang suka pakai imamah bagus, sunnah. Pakai kopiah ni bid'ah karena tak pernah dibuat Nabi. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi kalau kita punya tetangga, punya jiran, punya kawan ayah kita, kalau jumpa ucapkan salam duluan. Assalamualaikum Pak Cik, assalamualaikum Wak, assalamualaikum Apung, assalamualaikum Tulang, assalamualaikum Pak De, pripun kabare? Sambung silaturahmi. Kalau kebetulan naik motor, ajak dia. Kebetulan naik mobil, berhenti, bukakan pintu. Sini Pak. Siapa itu tadi? Itulah anak kawan, itulah kurang ajar ini. Padahal ayahnya dulu
Dah kek mana jawab lancik-lancian aja rumahnya je rumah awak. Ini mati apaknya awak. Asoknya ya ginya kawan. Kenal dia. Apa tak kenal dia sedang kecil? Kecilnya dulu awak. Siapa tadi itu Pak? Dulu kalau saya main ke rumah dia, dia belum buka pintu. Sekarang lewat kita di rumah dia, digemboknya pintu. Kalau ada orang pernah kita kenal, lalu dia berubah sikap ke kita. Ada orang sombong, memang tak kenal sama kita, gitu biasa aja. Tapi kalau ayahnya kawan kita, kecilnya pula kita tengok, tapi udah besar, oh itu sakit kali, sakit hati. Dulu kita main ke rumah dia waktu ayahnya masih hidup, sekarang sombong kali dia dengan kita. Nah itulah, jadi Islam ini halus kaji Islam, bukan sekedar sholat, puasa, itu biasa, tapi berbuat baik pada orang yang tidak berhubungan langsung dengan kita. Kawan ayah kita mana hubungan langsung dengan kita? Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, Ani bin Dinar, sama dari Abdullah bin Dinar juga, Ani bin Umar dari Abdullah bin Umar juga. Kok bisa satu hadis itu riwayatnya banyak? Dan ulama menyebutkan, nanti kalau antum baca Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, riwayat 1, riwayat 2, riwayat 3, riwayat 4 menunjukkan bahwa ahli hadis itu banyak hafalannya, kuat ingatannya. Yang kedua, semakin banyak riwayat semakin kuat hadis itu. Kau tahu info ini dari mana? Dari si Anu. Dia dulu sering ikut kajian Ustaz Somad. Ada orang yang dapat info cuma satu, tapi ada satu lagi enggak. Aku dapat dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan. Itu lebih kuat karena banyak jalur dia tahu. Bunyinya mirip. Annahu ikana idza kharaja ila Makkah. Dia kalau pergi ke Makkah, ini ada jalan menuju Makkah. Kana lahu himar, dia punya keledai. Ya tarawwahu alaihi. Dia punya keledai khusus ya tarawwah. Kalau dia naik keledai itu dia nyantai. Asal kata ya tarawwah artinya tenang, nyantai. Abdullah bin Umar punya keledai khusus ya tarawwah. Ini beda riwayat 2 dengan riwayat 1. Riwayat 1 tadi hanya umum, punya keledai, cukup. Tapi ini enggak, punya keledai yang untuk rehat. Anak biker subuhan, kemana-mana pakai mobil, tapi pas lagi nyantai pakai motor. Nah, itu maksudnya ya tarawah. Orang naik motor tuh ngilangkan stres, ngilangkan. Mungkin dia orang kaya, duitnya banyak, tapi kalau dia lagi pakai motor nyantai. Kenapa orang itu suka pakai motor? Banyak alasan. Bisa jadi karena lajunya, bisa jadi lajunya tak seberapa, cuman kenal potnya. Nengok orang tuh nengok, disitulah puncak kenikmatan. Itu ya tarawah. Ada kendaraan yang memang untuk ya tarawah, untuk kita enjoy. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain orang, lain enjoynya. Ada orang itu enjoynya naik sepeda ontel pelan. Ada orang enjoynya kap 70. Ada orang enjoynya moge. Ada orang enjoynya mancing. Ada orang, antum kalau punya enjoy nggak bisa dipaksakan. Tak sama nih semua. Tak percaya, antum nanti kasih orang kertas, suruh dia tulis kau enjoy kau apa, kau enjoy. Ada orang enjoynya ngeprank orang, menengok orang kecelakaan senang kali dia. Itu sakit jiwa itu. Dia naik keledai ini, idza malla, kalau dia bosan, ruku barrahilah, naik unta. Mana lebih mahal unta sama keledai? Mahal unta. Yang naik unta itu orang kaya, yang naik keledai itu orang biasa-biasa, tapi dia punya keledai khusus. Kalau dia naik itu dia nyantai. Mobil mahal, motor biasa aja, tapi ada orang yang punya motor khusus. Kalau dia naik motor itu ya tarawah. Dan biasanya kalau dia naik motor itu tak diganggu. Itu maka tempat duduknya satu, tak ada boncengan di belakang.
Jangan antum heran kalau nanti ada orang kaya suka naik motor dan tempat duduknya satu. Dia mau ya tarawih. Bapak naik motor kok satu tempat duduknya? Udahlah di kantor banyak orang, masa naik motor ini mesti rame-rame juga lagi? Wa imamatun, dan dia sedang pakai imamah, yusaddu biha ra'sah, diikatkan di kepala. Fa bainahu wa yauman ala dzalikal himar, ketika Abdullah bin Umar sedang naik keledai nyantainya itu, idz marra bihi a'rabiyun, ada seorang Arab Badui lewat. Faqala, lalu dia bertanya, alasta ibna fulan bin fulan, bukankah engkau Fulan bin fulan, anak Fulan bin fulan? Bala, kata dia. Fa'atahul himar, lalu Abdullah bin Umar memberikan keledai kesayangan, itu keledai nyantai itu, dikasihkannya keledai itu, ambil lagi. Faqala, apa kata dia? Irkab haza, naik ini, naik. Wa atahul imamata, dikasihnya imamah, sorban yang ikat kepalanya. Wa qala, apa kata dia? Usdud biha ra'sak, ikat kepalamu pakai kain ini. Dibukanya dari kepala dia, ikat kepalamu pakai ini. Faqala lahu ba'du ashabi, datang sahabat Abdullah bin Umar, apa kata dia? Ghafarallahu laka, semoga Allah mengampuni. A'taita hadzal a'rabiyya himaran, kau kasih dia keledai, kunta tarawwahu alai, kau kasih dia keledai, bukan keledai tunggak, bukan keledai bawa barang ini keledai yang kau naik untuk nyantai, untuk tenang. Wa imamatan, kau kasih dia imamah, kunta tashuddu biha ra'sak, yang ada di kepala kau kasih ke dia. Faqala, Abdullah bin Umar menjawab, inni sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Inna min abarril birri, perbuatan terbaik baik untuk orang baik, an yasilar rajulu, seseorang menyambung silaturahim, menyambung hubungan baik, ahla wuddi abih, keluarga dari sahabat ayahnya, ba'da an yuwalliya, setelah meninggal. Kenapa perlu dikatakan di dalam ini? Hadis pertama tadi kan tak ada menyebut udah meninggal. Ini ba'da an yuwalliya, maksudnya kalau masih hidup biasanya orang selalu baik, tapi kalau udah meninggal jauh, putus. Wa inna abahu kana sadiqan li Umar, wa inna abahu, ayah dia, ayah orang yang dikasih keledai tadi, kana sadiqan li Umar, adalah kawan Umar bin Khattab. Rawah hadhir riwayat, yang meriwayatkan semua riwayat ini, kullaha, semuanya, Muslimun, hanya ada dalam Sahih Muslim. 343. Wa an Abi Usaid, cara membacanya bi dhammil hamzah wa fathis sin sa, jangan baca asid. Asid itu asam asid. Usaid, kalau asad singa, asad singa, usaid singa kecil. Kalau Hasan baik, Husain baik kecil. Hasan Husain, Asad Usaid. Anak pertama Asad, singa besar. Anak kedua Usaid, singa kecil. Anak ketiga macan tutul. Malik bin Rabi'ah, nama dia Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Qala, baina nahnu julusun inda Rasulillah SAW, ketika kami sedang duduk-duduk di samping Nabi. Oh, enaknya mereka duduknya di samping Nabi. Allah, kita udahlah jauh dari Madinah, jauh dari Nabi. Mudah-mudahan kita di surga bisa menengok Nabi. Baina nahnu julusun inda Rasulillah, waktu kami sedang duduk-duduk sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza'ahu rajulun, datang seorang laki-laki min Bani Salimah. Jangan baca Salamah, min Bani Salimah. Ada memang Salamah, Abu Salamah,
Ummu Salamah, tapi yang ini Bani Salimah. Satu kelompok yang datang minta izin mau jual tanah, rumahnya jauh, mau dijualnya tanahnya, mau beli rumah dekat Masjid Nabawi. Kata Nabi, jangan jual tanah kalian, kalian tetap jalan kaki dari sana. Itu termasuk Bani Salimah. Bani Salimah. Datang seorang laki-laki dari Bani Salimah. Apa kata dia? Ya Rasulullah. Asalnya Rasulullah, tapi kalau masuk ya huruf nida, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, salamun alaik. Salah itu. Ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudhaf ilaih, mudhaf, rasulu mudhaf, Allahi mudhaf ilaih. Kalau masuk harfun nida atau dia jadi maf'ulun bih, mansub baris atas. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Jangan sampai udah ngaji ya Rasulullah juga lagi. Sama siapa kau ngaji? Sama Ustaz Somad. Patutlah kata. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya. Hal baqiya min birri abawayya syai'un? Aku berbakti sama ayahku. Ya, sesudah ayahku meninggal masih tersisa tak birrul walidain? Abarruhuma bihi ba'da mautihima? Yang bisa kulakukan terus setelah mereka meninggal, ayahku mati, makku mati, apa yang bisa kulanjutkan? Kata Nabi, na'am. Apa dia? As-salatu alaihima. As-salatu alaihima bukan salat untuk ayah, bukan salat untuk mak, bukan. As-salatu alaihima maksudnya as-salatu ad-du'a. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Doa. Yang kedua, wal istighfaru lahuma. Ya Allah, ampunkan ayahku, ampunkan emak. Yang ketiga, wa infadhu ahdihima. Menunaikan wasiat. Wasiatku nanti ruko yang ada di situ untuk masjid, untuk musola. Musola apa nih? Dulu aku pernah ngaji sama Ustaz Somad di Nurul Ilmi, mikrofonnya itu tak ada suaranya, menjerit Ustaz. Udah masuk tahun keberapa nih? Udah tahun ketiga udah. Nah, jadi tolong nanti ruko yang ada di situ itu untuk biaya operasional musola, buat toilet, buat lantai, buat pagar, dan untuk memperbaiki mikrofon biar supaya tak mati Ustaz menjerit. Misalnya ada jamaah yang berpusat. Nah itu tunaikanlah itu. Tak pula terpikir kalian mau mengganti son ini. Min ba'dihima, setelah meninggal dunia. Doakan, mintakan ampun, tunaikan wasiat. Yang keempat, wasilatur rahimi allati la tusalu illa bihima. Sambung tali silaturahim. Abang ayah, adik ayah, kakak ayah, makcik ayah, sambung silaturahim. Yang ada hubungan kerabat, silaturahim. Yang kelima, doa, istighfar, tunaikan wasiat, silaturahim. Yang kelima, wa ikramu sadiqihima. Ikram terhadap sadiq, kawan ayah. Pakcik kawan ayah, ya. Datang nanti ke rumah ya. Ya, sampai di rumah tuangkan teh, kasih makanan. Pas dia lalu mau balik, masukkan kain sarung, ada duit sedikit, masukkan. Ini pakcik, sedikit tanda teringat. Banyak makan sendiri. Wa ikram sadiqihim. Lagi naik motor, lagi naik mobil, nampak dia berhenti, buka kaca. Assalamualaikum pakcik, assalamualaikum makcik. Naik. Orang kalau ngajak kita naik mobilnya ada dua kemungkinan. Pertama, dia mau berbakti, mau ikram. Yang kedua, dia mau nunjukkan mobil dia baru. Ada orang model gitu, ada dulu orang waktu mobil baru datang dia ke rumah saya, titit kata Raymond. Setelah mobil saya lebih mahal, nggak pernah singgah lagi. Macam-macam memang otak manusia. Wa ikram sadiqihima.
ikram kepada kawan ayah, kawan emak. Saya kalau nampak saya kawan emak saya, sebelum berangkat itu kan ingat kita kawan emak, syanu. Nah, masukkan kain, karena orang tua suka pakai kain. Bawa sembayang ya mak, kasih sejadah. Bawa sembayang ya bu. Rawahu Abu Daud. Hadis ini ada dalam Sunan Abi Daud. Kita cukupkan sampai itu. Nanti 3 hadis lagi, pertemuan akan datang habis 1 bab nih.